khususnya yang ada di sektor migas ini untuk bisa bersama-sama sesarangan membangun Blora. Yang pertama mungkin saya sampaikan dulu, ketika isu CSR ini mengumumkan setelah kami dilantik ya. Tapi sebelumnya ketika saya belum dilantik ini ada beberapa memang yang sudah kita usulkan. Ini karena mendapat aspirasi dari masyarakat. Kita ingin Blora ini kan dari sisi pembangunan infrastruktur ya jalan, dari pembangunan sisi religi keagamaan juga jalan. Nah ketika itu ada yang menyampaikan aspirasi usul soal lampu Asmaul Husna. Itu saya ingat ini diajukan dari Dinas Rumkimhub ini sebelum pelantikan, jadi jauh sebelum isu CSR ini membuka ya. Nah, itu ketika itu lampu ini anggarannya sekitar 450 juta bulannya. Tapi diasisi oleh Pertamina kalau nggak salah 400 diasisi semua, jadi 451.766.700. Ini anggarannya Asmaul Husna. Dan ini sepenuhnya dikerjakan oleh pihak ketiga yang menjadi rekanan Pertamina. Jadi Pemda hanya mendapatkan manfaat saja, dan juga instalasinya ini dari kami, dari Dinas Rumkimhub yang membantu untuk menyambungkan instalasinya. Itu pekerjaannya dilakukan dari awal Maret sampai awal Mei kemarin sebelum Idul Fitri, dan ini merupakan anggaran dari tanggung jawab sosial lingkungan DJSL atau DSR. Hasil sinergi Pemda, SKK Migas dan Pertamina Subholding Upstream Zona 11 Bejku. Istilahnya sekarang nggak aset 4 ya, tapi Pertamina Subholding Zona 4 Bejku. Selain soal lampu, saya sebenarnya sudah mengajukan ke Pertamina untuk terkait dengan pembangunan ruas jalan, dari peningkatan jalan dari Peting menuju Menden. Ini panjangnya sekitar 7,4 km. Karena aspirasi dari masyarakat sana ini ketika dulu kan infrastruktur jalan menuju Budi itu ya, menuju dari Peting menuju Sumber. Kelihatannya sudah ada respon, tapi memang anggarannya sebesar itu kemungkinan baru akan dilakukan penambahan atau pembangunan sementara sambil nunggu nanti keputusan direksi soal jalan ini kayak apa. Dan juga kita sudah komunikasi juga dengan Kementerian SDM terkait dengan jagas rumah tangga. Jadi tuntutan warga sekitar ini selain soal jalan, di sana soal jagas rumah tangga. Dan ini nanti rencana nunggu dari SDM, karena kuotanya jagas ini yang masang SDM. Kalau dari sisi teman-teman Pertamina yang ngelola Budi ini sangat siap sekali untuk menyalurkan gasnya, karena ini kan 0,0 sekian ya, jadi tidak mengurangi istilahnya, tidak signifikan mengurangi produksi yang ada sekarang, karena produksinya kan 50 mm per day. Ya, ini kita siapkan juga. Selain itu di era kami soal CSR ini, kemarin saya pastikan minta laporan yang sudah memberikan bantuan ini ke UMKM. Ini sebesar 39 juta tenda yang ada di alun-alun 19 unit ini dari BPRPKK. Ini yang sudah terrealisasi. Yang mendatang ini kemungkinan besok kita ada pembicaraan dengan Exxon. Ini akan memberikan fasilitas umum untuk MPP. Nah, kemungkinan akan ada CSR juga dari Exxon MCL untuk mendukung MPP. Nah, bentuknya apakah ruang publik ini nanti bisa baru mau dipresentasikan. Nah, nilainya ya sekitar 400 sampai 500 juta. Ini masih kita tunggu juga. Ini sebagai upaya kita. Nah, tambahan sedikit. Tadi yang lampu ini dikerjakan oleh UMKM di Tempel Mahbar. Kita minta memang melibatkan konten lokal untuk
pembangunan sarana lampu ini, jadi tidak pakai yang besi tapi umumnya pakai peracin lokal dari tempel mangga. Nah ini sebagai upaya kita soal CSR ini tidak kita minta transparan. Oleh karena itu forum ini nanti saya minta juga melibatkan teman-teman NGO yang sudah mengawal selama ini. Nah, nanti mekanismenya harus kita tata dulu ya. Apakah dilibatkan dalam forum pelaksana atau gimana nanti akan kita atur. Tapi masukan dari teman-teman agar selain dari perusahaan kita juga akan melibatkan forum masyarakat, perwakilan dari masyarakat walaupun tidak bisa mewakili semua. Mungkin teman-teman yang kemarin mengawal ini dari forum Sentani sama Blora Selatan ya, yang menyuarakan awalnya akan kita libatkan dalam forum CSR ini untuk mengontrol kira-kira potensi CSR yang di Blora itu berapa sih, terus penggunaannya itu apa sih. Nah, kita sangat transparan dan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi atau gimana. Jadi ini laporannya ya di era saya ini yang sudah terlaksana itu. Nah, tentunya dengan dukungan dari SKK Migas dan Pertamina ke depan akan semakin banyak yang diberikan. Termasuk ketika yang dulu itu ada pembinaan petani organik ya, yang di Baju itu juga CSR dari Pertamina pagi ya itu, tapi kan periode yang lama, jadi tidak masuk laporan kami. Kalau yang kami laporkan yang terlaksana di periode ini setelah saya dilantik Februari kemarin. Termasuk ini kita juga lagi fokus untuk persoalan BPH. Nanti dengan SKK Migas kita mau rekonsiliasi untuk bagaimana dana bagi hasil migas kita dari sektor ini akan bisa menyumbang untuk APBD kita. Ini mohon doanya nanti juga akan kita libatkan juga teman-teman untuk terkait dengan DBH perjuangan kita untuk agar dana DBH ini bisa naik ini seperti apa. Kalau dari PI kita optimis juga tahun depan ini akan ada kenaikan juga untuk partisipasi interest dalam rangka untuk pemasukan ke APBD. Termasuk penataan BMD, kita sekarang sedang finalisasi untuk seleksi direksi BPE. Kita akan pilih yang profesional, yang memang mengerti benar tentang migas, yang memang nanti bisa sektor migas kita ini maju, BUMD kita ini maju, yang ujung-ujungnya adalah bisa memberikan tambahan PAD untuk Kabupaten Blora. Ini lagi kita tata terus. Saya kira itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya bahwa kalau ada yang ditanyakan dan juga mungkin dari Pertamina dan SKK Migas ini adalah sebagai badan pelaksana untuk mengatur kegiatan industri migas yang ada di Indonesia. Kebetulan kalau Jawa Barat itu adalah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, jadi termasuk operasional Pertamina di sini. Jadi kalau boleh saya jelaskan, jadi prosedurnya sebetulnya dari sisi CSR itu setiap tahun memang teman-teman KTGS itu kita minta untuk mengajukan program-program untuk kegiatan CSR. Jadi sebenarnya CSR itu bukan suatu memang satu kewajiban, tidak memang satu kewajiban, tapi bukan merupakan harus seberapa, karena ada keunikan di industri hulu migas ini. Saat belum berproduksi pun kita meminta teman-teman KTGS ini untuk menyisikan sebagian anggarannya untuk kegiatan CSR. Jadi beda dengan undang-undang CSR yang selama ini misalkan 2,5% dari profit gitu. Kalau di industri hulu migas ini dari masa eksplorasi maupun development itu, which is itu belum ada keuntungan sama sekali. Kita sudah meminta teman-teman KTGS ini untuk menyisikan sebagian uangnya untuk kegiatan CSR, tapi sesuai kemampuan Pak, tidak bisa serta-merta hitung-hitungan 2,5%. Nah, apa sih programnya? Biasanya program-program itu ada beberapa dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan kalau ada bencana alam. Jadi itu objek-objek utama dari SKK Migas yang kita mintakan untuk teman-teman KTGS menyisikan sebagai uangnya untuk kegiatan tersebut. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lain itu memang prosesnya ada beberapa Pak. Ada langsung dari KTGS yang melihat kondisi sekitarnya, ada juga
juga dari misalkan musrah BUMDes naik lagi ke kecamatan, naik lagi ke kabupaten. Nah itu bisa juga kita lakukan, ataupun ada permintaan langsung dari pemerintah kabupaten. Jadi karena kita melihat gini, pemerintah kabupaten itu adalah stakeholder kita yang mengerti benar dan memahami wilayah kerja di area kita itu. Jadi kalaupun ada permintaan, kita berpositif thinking bahwa itu untuk kemaslahatan masyarakat di wilayah tersebut. Jadi memang CSR yang kita buat itu kita mintakan ke KTGS sebagai bentuk kepedulian dari KTGS itu untuk lingkungan sekitar. Jadi seperti itu, dan besarannya memang berbeda-beda dengan kemampuan dan kebijakan dari masing-masing manajemen Pak. Jadi seperti itu. Jadi ada tambahan dari kami. Terima kasih banyak Pak Arif. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak saya Adi, Samina Regional 4 Zona 11 Belusuku. Menambahkan dari Pak Doni tadi Pak Arif, jadi benar sekali bahwa selama ini memang CSR itu yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Apakah itu nanti datangnya langsung dari Pemkab dan pihak terkait akan menyampaikan seperti apa, atau dari analisa kita secara internal. Kalau kita lihat secara kebutuhan dari area sekitar yang satu kita apa, mungkin itu yang akan kita implementasikan. Jadi antara dua ini, apakah memang sudah ada pengajuan sebelumnya, atau jika tidak kita sendiri secara internal yang melakukan analisa terhadap kebutuhan. Misalnya contoh seperti periode sebelum Pak Arif, kalau kita lihat memang Gelora kebanyakan pertanian ya. Jadi beberapa ada CSR kita lebih dominan ke program tani. Dulu kita ada kayak 2019-2020 itu ada yang disampaikan Pak Arif tadi, yang program padi organik Sri itu, yaitu kita lihat itu dilaksanakan di Kedungtuban buat saya, dan kita lihat berhasil. Jadi yang seperti itu kalaupun tidak diajukan kembali, kita sendiri yang inisiatif Pak, kita kembali lakukan di tahun berikutnya. Jadi 2021 kita lakukan kembali program tersebut yang padi organik Sri tersebut. Nah, contohnya seperti itu mungkin Pak Urip. Jadi modelnya seperti ini, tapi kami sangat apresiasi dengan sekarang, khususnya sejak periode Pak Arif, untuk CSR sudah mulai dikoordinir. Nah ini yang memang sudah kita tunggu-tunggu. Harapannya agar apa nanti yang kita miliki ini tepat sasaran Pak Urip, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena kita takutnya nanti ada tumpang tindih, kita bantu nanti dari perusahaan juga ada bantu, tapi kalau dikoordinir seperti ini merata dan juga tepat sasaran. Nah ini yang memang kita tunggu selama ini Pak Arif. Terima kasih Pak Arif, Pak Komar sudah difasilitasi. Mungkin itu Pak Arif menurut kami. Pastinya bahwa apapun CSR yang kita sampaikan ke wilayah kerja sekitarnya itu berarti kita mengambil alih tugas dari pemerintah kabupaten. Kita sangat mensupport. Jadi pasti kita akan satu mohon atau minta atau berdiskusi dengan pemerintah kabupaten. Jadi terima kasih. Boleh satu menyimpulkan, barangkali beliau baru supaya ini agak tenang juga ya Pak. Yang namanya CSR itu kan bentuknya pasti barang lah, seperti nyuwun sewu, ini laporan mau lunak kan ini barang, sehingga jangan sampai ada tujuan seolah-olah ini uang nanti masuk ke Pemkab atau oknum, terus nanti dipraktekkan Pemkab dan lain-lain, sehingga nyuwun sewu ini ada kecurigaan seperti ini kan ruang supaya terang, gitu ya Bapak-Bapak. Atau barangkali ini saya bisa menggarisbawahi yang namanya CSR itu tidak mesti harus unlimited ya Pak, dalam artian sesuai kemampuan dan itu akan disesuaikan dengan skala prioritas apa yang dibutuhkan oleh daerah. Mungkin itu ya Pak. Betul Pak, betul. Saya tambahkan sedikit Pak. Yang luar biasanya dari yang lampu Asmaul Husna ini Pak, dari Pemkab sendiri malah tidak terlibat langsung. Biasanya kan Pemkab kita dulu di ini enggak. Kita benar-benar kita disuruh tolong kerjakan ini, kita sendiri yang melakukan Pak. Jadi benar-benar menurut kami transparan. Jadi tidak ada kayak kalau harus kami serahkan dulu duitnya sekian, ini enggak. Kita kerjakan dengan pekerja kita, mitra kita, selesai kita pasang. Bahkan kalau tidak salah biayanya harusnya lebih besar dari yang seharusnya nih. Tapi alhamdulillah tidak ditagihkan ke kita Pak. Tapi Pemkab sendiri yang inisiatif menutupi kekurangan yang ada dari pelaksanaan lampu hias tersebut. Terima kasih.
yang lain. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini juga saya mensosialisasikan ke teman-teman masyarakat di Bola ini. Jadi memang kita tidak mengikuti seperti yang disampaikan di undang-undang CSA. Karena kalau tidak ikuti, berarti Pertamina ADK misalkan, berarti dia tidak berkewajiban sampai di menghasilkan profit. Sementara di SKK Migas kita sudah meminta mereka sudah harus menyisihkan sejumlah uang untuk kegiatan CSA. Jadi memang di SKK Migas itu ada mekanisme namanya program and budget yang dilakukan setiap awal tahun, sebelum awal tahun. Jadi harapannya program-program apa yang disampaikan oleh Pertamina, karena kan yang tahu kemampuan dari KTIS ini ya KTIS itu sendiri kan, jadi dalam hal ini mungkin Pertamina atau Exxon atau siapa itu. Nah dari kemampuannya itu baru kita lihat, kita analisa, kita pelajari kira-kira programnya ini akses atau tidak gitu, apakah bisa terlaksana atau tidak gitu. Nah di satu sisi juga dari anggaran yang nantinya kita setujui di tengah jalan apabila ada permintaan atau perubahan karena ada yang permintaan dari pemerintah kabupaten atau dari ada yang hujan dan bencana alam, nah itu secara otomatis KTIS akan mengajukan untuk relokasi anggaran tersebut. Jadi anggaran yang dipagu ini kenapa kita tetapkan setiap tahunnya, karena kita juga ada komitmen ke DPR RI terkait dengan jumlah biaya investasi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian KTIS. Jadi kita nggak bisa langsung ke unlimited kayak gitu kan, nantinya malah lebih besar pasak daripada tiangnya kan, karena fokus dia kan dari sisi untuk operasi ya. Jadi harapannya operasi tetap berjalan, masyarakat juga merasakan menikmati apa yang ada dari KTIS itu sendiri, walaupun KTIS itu masih dalam proses dari eksplorasi ataupun masih masa development ataupun sudah berproduksi. Bahkan yang sudah berproduksi pun memang berdasarkan kemampuan juga Pak Heri. Jadi misalnya produksinya kecil gitu kan, ya kalau mungkin nggak mungkin sebanyak yang mungkin Exxon yang which is 30% menyuplai kebutuhan nasional gitu kan. Itu kan sangat kasihan nanti, dan juga kita kan dalam hal ini juga sangat mendukung Pertamina sebagai NOC National Oil Company, which is itu harus kita kembangkan dan harapannya bisa bersaing dengan perusahaan nasional minyak di dunia lainnya. Oke, seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi hari ini rapatnya terkait dengan CSR ini adalah untuk pembentukan forum pelaksana program CSR. Yaitu forum ini dibentuk dari pengurus sampai anggotanya itu terdiri daripada usaha, tidak ada melibatkan yang lain. Nah kemudian kita juga nanti akan sesuaikan, memang di perda kita Pergub itu ada hal yang berbeda dengan peraturan Menteri Sosial. Ini peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada usaha. Ini nanti perda kita dan Pergub kita ada sedikit yang agak berbeda dengan di sini, sehingga bagaimana jalan keluarnya sehingga tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari itu. Nah kemudian setelah forum itu terbentuk, mereka akan membahas nanti internal. Kemudian ada kontrolnya yang disebut dengan forum tanggung jawab sosial (TSB) yang diketuai oleh kami. Walaupun sebenarnya kalau di Permen ini unsur dari pemerintahan itu tidak boleh ada, karena bupati, kepala daerah, kemudian dan perangkat daerah itu hanya berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah ini kita cari jelas tengahnya. Terkait pertanyaan tadi, apakah harus ada proposal? Nah, kalau kita lihat di perda kita seperti itu bunyinya. Di Pergub kita juga harus proposal, dan itu lebih betul lagi. Nah ini yang coba kita cari jalan keluar, bagaimana agar tidak terjadi permasalahan kemudian hari. Nah, saya pikir ada kontrol nanti antara forum pelaksana dengan forum TSP. Itu yang kita bahas. Jadi belum membahas nanti kisaran
DSP-nya berapa. Nanti kita akan minta mereka di antara mereka sendiri terbuka dulu sebelum nanti ada rapat dengan forum DSP. Jadi itu agendanya hari ini. Termasuk saya minta nanti ada laporan dari Januari sampai dengan Mei sudah melaksanakan apa, dan kemudian yang ke depan rencananya apa. Nah yang ini yang kita bahas. Itu mungkin. Pak Kamal, satu mungkin tadi disebutkan kalau pergub kita, program kita itu agak berbeda dengan permen besar tadi ya. Iya. Intinya itu merugikan kita atau bahkan menguntungkan kita? Ya kalau di sini itu tadi bahwa bupati dengan perangkat daerah, saya kira itu kan termasuk perangkat daerah. Tugasnya hanya untuk pembinaan dan pengawasan. Oh berarti bukan besaran ya Pak ya? Bukan. Oh ya makanya. Bukan besaran. Ya, makasih.